Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz, anak-anakku yang Ustadz banggakan. Kali ini adalah Ustadz menjelaskan tentang sopan santun atau apa yang harus kamu lakukan sebelum kamu pergi ke sekolahan. Nah, di sini qabla dhahabi ilal madrasati. Jadi sopan santun kalian ketika mau berangkat ke sekolah itu apa? Berarti ini harus kamu lakukan ketika pagi hari. Nah, yang pertama wajib alat tilmidi ing atase anak ayu hibba opo yen to demen sapa sewalat atartiba ing teratur. Jadi wajib bagi kalian, bagi anak-anak itu hidup yang teratur. Nah, maksudnya hidup yang teratur itu kayak gimana? Nanti dijelaskan. Di antaranya adalah bangun tidur juga teratur. Jangan sampai kok satu hari ini bangunnya jam 3 malam, tapi besok satu minggunya lagi ini bangunnya jam 6 pagi. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus teratur, harus tertib. Pakaian pun juga harus tertib sesuai dengan apa yang diaturkan atau peraturan berseragam ketika sekolah. Nah, warna dhofata lan bersih daiman halelang landang. Jadi kamu harus membiasakan hidup yang bersih. Nggak boleh kok bajunya ini kotor, celananya kotor, apalagi pakaian yang kita buat sholat. Karena di dalam sholat itu ada yang namanya syarat suci dari najis. Makanya kita semua harus menjaga kebersihan dan juga kesucian. Nah, itu. Jadi kalian yang masih kecil harus membiasakan sifat-sifat seperti ini, yaitu sifat bersih dan juga sifat teratur, karena itu adalah membiasakan besok ketika kamu sudah besar. Yakumu haletangi sapa walad min naumihi saking turune walad kula sobahin ing dalam saben-saben esuk mubakiron hale isu-isuan. Nah, ini kamu harus bangun tidur pada waktu pagi hari. Maksudnya pagi hari itu gimana? Nggak boleh siang-siang. Pagi hari ya kalau bisa ketika mau adzan subuh, kita jamaah subuh bareng-bareng dengan kedua orang tua. Apalagi kalau bisa berjamaah ke musola atau masjid, itu adalah malah baik. Nah, itu. Jadi fayah tasilu lan atus sapa siwalat bisobuni kelawan sabun. Jadi seperti itu. Kita mandi dengan sabun, nggak boleh mandi kok dengan sabun cuci, apalagi dengan pasta gigi, itu nggak boleh. Jadi kita mandi harus menggunakan sabun, karena kalau badan kita ini sehat, badan kita bersih, maka ilmu juga akan cepat masuk kepada hati kita, kepada diri kita. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu akan cepat masuk kepada orang yang bersih, bukan orang yang kotor. Nah, seperti itu. Jadi besok selanjutnya nggak boleh ada pakaian yang kotor ketika sekolah. Ustadz lihat ketika sampean di sekolah ini masih banyak yang kotor, bajunya banyak yang kotor, apalagi celananya banyak sekali masih yang kotor. Nah, itu tidak boleh, karena itu menghambat kamu untuk cepat mendapat ilmu. Karena ilmu adalah cahaya, dan ilmu itu akan masuk kepada orang yang hatinya bersih. Summayatawaddau nuli wudu sapa walad wa yusalliya lan salat sapa walad as-subha ing salat subuh. Jadi sebaiknya kita mandi itu sebelum subuh, karena mandi sebelum subuh itu bisa membuat pikiran kita lebih bersih dan lebih cepat mendapat
ilmu. Itu makanya di kitab ini Akhlaqul Banen ini dijelaskan bahwa mandi itu sebelum subuh yang ada dalam keterangan ini. Wa yusolli ala yen to salat sapa se walat as-subha ing salat subuh jamaatan hali jamaah. Nah, ini karena salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendiri, itu terpaut 27 derajat. Nah, makanya sebisa mungkin kalau nggak ada di madrasah kita berjamaah. Kalau nggak berjamaah dengan kedua orang tua juga bisa berjamaah di musola atau masjid. Jadi seperti itu karena sholat berjamaah itu utama. Wa ba'da sholati lan ing dalem sakwise sholat yusofihu nyalami sapa se murid walidaihi ing wong tuwa lorone murid. Nah, walad atau murid. Jadi ketika sampean setelah sholat itu yusofihu kalian bersalaman dengan orang tua kalian atau orang yang lebih tua, apalagi kepada ustadz-ustadzahnya ketika kalian di dalam sekolah, ketika jamaah di sekolah. Nah, itu harus salaman karena ketika kita salaman dengan ustadz atau ustadzah itu bisa menambah barokah ilmu kita. Wa ba'da sholati yusofihu walidaihi. Setelah kalian sholat jika berjamaah dengan kedua orang tua kalian, maka kalian harus mencium tangannya, yusofihu. Nah, ini kebanyakan ada salaman mencium tangan orang tua atau guru yang tata caranya salah. Yang benar gimana Ustadz? Yang benar adalah kedua tangan kemudian itu kita taruh di hidung kita kemudian kita hirup. Tidak ditaruh di pipi. Kalau kita salaman dengan orang tua atau ustadz-ustadzah, kemudian kamu tempelkan di pipi, itu salaman yang kurang tepat. Nah, mungkin besok gak boleh dilakukan lagi. Sumayal basu mongko kari-kari nganggo sopo se walat sopo tilmid malah bisal madrasati ing pakaian sekolah nadifatan halirsi taban tur mekune ningali tur apik tur tertib teratur. Jadi setelah kamu mandi kemudian sholat berjamaah subuh lalu kamu memakai pakaian yang sudah dijadwalkan di madrasah. Hari Senin pakai apa, hari Selasa pakai apa, sampai hari Jumat. Jadi nggak boleh kok ketika kamu datang di madrasah tapi pakaianmu beda sendiri, kan nanti kamu malu. Makanya harus disiapkan terlebih dahulu, apalagi disiapkan sebelum tidur, itu malah lebih baik. Sumayang duru mongko kari-kari ningali sapa se tilmid durusahu ing pelajarane tilmid. Nah, ini jadi sebelum kamu berangkat ke sekolah, kamu mutolaah dulu pelajaranmu. Kamu lihat dulu pelajaranmu. Pelajaran apa hari ini, apakah sudah tepat? Kalau belum tepat ya kita ganti yang tepat. Nah, kita usahakan bisa belajar setelah subuh karena belajar setelah subuh itu akan lebih cepat masuk ke otak kita. Bisa kalian buktikan sendiri. Ketika kamu belajar setelah isya sama belajar setelah subuh, mana yang lebih cepat kamu paham? Pastinya kamu akan lebih cepat paham belajar setelah subuh karena pikiran kita masih jernih, pikiran kita masih bersih. Jadi ketika kita menangkap pelajaran akan lebih cepat. Beda dengan setelah isya. Kalau setelah isya sampean sudah belajar mulai pagi sampai sore di madrasah, belajar di rumah, ketemu dengan ini yang kadang-kadang agak menyebalkan. Nah, itu akan menghambat untuk sampean mendapat ilmu. Makanya diusahakan kalau bangun
subuh, kemudian mandi, sholat subuh berjamaah, kemudian kita mutolaah pelajaran kita sebentar. Pelajaran yang kayak gimana? Allati kang kotolaa kang temen-temen wis mutolaah sapa se tilmid ha ing turus qoblan naum ing dalam sadurunge turu. Jadi selain kalian belajar pada setelah subuh, tapi kamu harus belajar juga setelah isya. Itu setelah isya kita sholat isya, kemudian kita belajar, baru kita tidur. Ketika kita bangun setelah kita berpakaian rapi, maka kita buka lagi. Apakah saya masih ingat pelajaran tadi malam yang saya pelajari? Kalau sudah ingat, alhamdulillah akan lebih ingat. Tapi kalau belum seberapa ingat, maka akan ingat dengan adanya belajar pada waktu setelah subuh. Wa ba'da ayyuftira ing dalem yen to sakwise yen to sarapan yuratibu ing dalem sakwise yen to sarapan sapa tilmid yuratibu nertepaken sapa si tilmid adawati ing pira al adawatihi ing pira-pira prabote fil mahfadzati ing dalem prabot ing dalem tas. Nah, mihfadzatun itu adalah tas. Jadi setelah belajar kita sarapan. Nah, ini biasanya yang jarang kalian lakukan. Ketika pagi malas untuk makan, di madrasah kalian kelaparan. Belum waktunya istirahat sudah izin ke kantin. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah materi dari Ustadz. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dari Ustadz. Dan Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.